Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Eminul Arlinda dari Universitas Alma-Ata, program studi Ilmu Keperawatan angkatan 2023 dengan NIM 230101635. Gak kerasa banget nih aku udah semester 5 gitu kan, kayak cepet banget gitu walaupun ini masih semester 5 awal gitu ya. Dan kayak perjalanannya itu sebenarnya masih panjang ya, harus ditempuh karena baru semester 5 juga gitu kan. Tapi kayak gak kerasa gitu loh. Banyak banget juga perjalanan yang udah dilewatin selama kuliah, mulai dari teori-teori, terus juga ada beberapa tugas-tugas, terus juga ada praktik klinik juga kemarin. Nah, di video ini aku tuh pengen sharing nih sama teman-teman semua tentang pengalaman aku selama kuliah, tapi sharing sedikit aja gitu, sedikit pengalaman aku tentang kuliah dulu. Nah, kalau ngomongin soal pengalaman kuliah, jujur aja perjalanannya tuh gak mudah kan, mungkin buat temen-temen juga gak mudah gitu kan. Perjalanan kuliahnya udah jelas banget, bener-bener bikin ngedown juga gitu kan, dan perjalanan itu pasti gak selalu mulus juga gitu kan. Nah, di awal-awal semester itu aku sempat struggle gitu kan, karena harus adaptasi sama sistem pembelajaran yang emang iya jadi sangat padat gitu kan, terus juga tugas-tugas juga ada yang menumpuk. Tapi makin kesini aku mulai terbiasa dan juga bisa nemuin cara belajar yang cocok buat aku gitu kan. Salah satu momen yang paling berkesan itu menurut aku pas waktu clinical exposure atau CE semester 4 kemarin, baru bulan Agustus selesai. Itu aku CE-nya dapat di RS Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, Sentolo Kulon Progo. Terus juga di rumah sakit itu banyak banget ya yang bisa dipelajarin, nggak cuman dari ilmu keperawatannya aja, tapi dari sisi kemanusiaannya itu juga banyak banget pelajaran pokoknya di sana. Jadi cerita-cerita yang bener bikin haheho gitu banyak sekali itu, dan wah, itu benar-benar pengalaman yang menurut aku kayak tidak bisa untuk dilupakan dan tidak akan aku lupakan juga sepertinya untuk besok-besok juga gitu kan. Terus juga di sana itu juga ada beberapa masukan juga dari kakak-kakak perawatnya yang tentunya masukan baik ya untuk kita gitu kan. Dan terus dapat masukan itu biasanya kan bikin down gitu ya, apalagi kita kayak Gen Z gitu, udah jelas kayak langsung kepikiran gitu kan, kayak aduh apa yang aku lakuin ini salah ya atau gimana gitu, itu pasti langsung kepikiran. Tapi lama kelamaan kalau dipikir-pikir lagi, itu tuh ngebantu banget buat meningkatin skill aku dan juga sikap aku gitu, yang harusnya gini, lebih baiknya gini loh. Terus kita masuk ke performance appraisal itu proses buat melihat kinerja kita baik di kelas saat ada teori maupun saat turun di lapangan praktik. Nah, aku tuh baru benar-benar ngerti tentang appraisal ini pas baru turun praktik gitu kan. Ternyata ini tuh bukan sekedar cuma ngasih nilai doang, tapi tentang yang sudah kita kuasai dan juga nilai-nilai yang sudah kita pelajari. Terus juga sesuatu yang masih perlu kita perbaiki. Terus di lapangan itu juga si atau dosen itu kan nilai kita dari skill kita, terus juga komunikasi kita. Jadi yang aku pelajarin appraisal yang baik itu adalah yang terbuka dan juga transparan, jadi itu juga bisa kasih feedback ke kita. Buat aku pribadi appraisal itu kayak cermin gitu, jadi lewat evaluasi kita bisa nerima pembelajaran dan juga bisa mawas diri atau bisa memperbaiki diri kita sendiri dari evaluasi itu tadi. Jadi kita nih sebagai mahasiswa, menurut aku tuh jangan cepet puas gitu ya. Kenapa? Jadi disitu aku belajar gue jadi orang yang jangan cepet puas dan harus terus berkembang. Jadinya aku jadi lebih bisa menerima kritik itu dan aku jadikan itu sebagai evaluasi, dan aku jadikan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri aku ke depannya. Kedepannya aku pengen ngembangin diri dengan terus belajar agar bisa jadi perawat yang profesional. Harapan aku semoga kita semua bisa terus tetap terbuka terhadap motivasi, jangan gampang puas. Harapan aku semoga kita semua bisa tetap terbuka terhadap evaluasi, karena dari situ kita bisa belajar untuk tumbuh. Buat teman-teman semua, yuk mulai anggap appraisal itu bukan sebagai hukuman tapi sebagai pembelajaran
buat jadiin diri kita versi yang terbaik. Oke, itu aja video dari aku. See you, bye bye. Assalamualaikum.